Hai bre, ini Asticom, channel yang sering membahas seputar komputer dan aksesoris. Oke, di segmen kali ini kita akan mereview sebuah gaming monitor, yaitu dari brand Philips. Iya, kalian nggak salah dengar ya, brand Philips. Nah, di mana brand Philips ini mengeluarkan tipe gamingnya ya, yaitu Evnia, yang mana spesifikasinya sangat mirip dengan AOC 24G4. Tapi, ada beberapa yang menjadi perbedaan di monitor ini. Penasaran kan monitornya apa? Iya, ini adalah monitornya Philips Evnia 25M2N3200 series. Seperti Mimin bilang di awal, ini adalah pesaing dari monitor AOC 24G4 yang akan Mimin bahas dalam video ini. Sebelum lanjut, let's see in cinematic mode. Ya, seperti segmen sebelumnya, di awal kita akan bahas dari segi desain dari monitor ini. Dari video sinematik tadi, kalian bisa melihat monitornya dengan secara dekat ya. Dan bisa melihat desainnya, bisa dilihat di bagian belakangnya dia memiliki aksen kotak-kotak di bagian desainnya yang berbeda dengan monitor lainnya. Yang monitor lainnya masih menggunakan desain garis-garis dengan aksen merah-merah, kelihatan seperti gaming, sedangkan monitor ini dia menggunakan aksen kotak-kotak sebagai aksen gamingnya. Ya, dimana desainnya itu sangat berbeda ya dengan pesaingnya, yaitu AOC 24G4 yang memiliki desain tajam-tajam dengan garis simetris. Nah, itu tadi adalah bagian belakang dari monitor ini. Sekarang kita lanjut ke stand dari monitor ini. Nah, di sini dia terdapat stand yang berbentuk V ya, yang bentuknya sangat elegan dan di cover dengan bahan ABS. Tapi innernya ini dia berbahan aluminium. Dan standnya ini dia sudah bisa bergoyang. Yap, full ergonomik. Yang dimana monitor ini bisa diputar segala arah, jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Dan bahan dari keseluruhan monitor ini dia seluruhannya menggunakan bahan ABS ya. Tapi di bagian standnya ini dia sudah menggunakan bahan metal. Hanya di bagian standnya saja. Tapi bagian belakangnya masih menggunakan bahan ABS. Tapi kalau dipegang nih proses cukup sulit ya. Dan tak lupa monitor ini sudah terdapat VESA mount yang berukuran 100x100 mm. Yang bisa kalian gunakan untuk memasang sebuah bracket atau stand monitor lainnya. Tapi untuk apa ya monitor stand lainnya? Karena monitor bawaannya aja sudah bisa full ergonomik. Jadi percuma sih ya ada VESA mount. Sekarang bisa lihat dari tampak depannya, monitor ini sudah memiliki bezel yang lumayan cukup tipis di bagian ketiga sisinya, tapi di bagian bawahnya masih terasa cukup tebal. Dan di pojok kanannya ini terdapat logo Philips, di pojok kanan bawahnya kirinya ini terdapat logo Evnia. Jadi ini identitasnya dia ya, di pojok kirinya Evnia, di pojok kanannya Philips. Serta di bagian finishing dari motor ini dia sudah menggunakan full anti glare. Nah, anti glare ini adalah fitur di mana monitor ini tidak akan banyak memantulkan cahaya, jadi tidak banyak terjadi flare. Nah, sekarang lanjut ke spesifikasi dari monitor ini. Monitor ini dia sudah memiliki resolusi di 1920 x 1080 atau kerap disebut Full HD. Resolusi ini sudah sangat tajam ya karena disandingkan dengan monitor yang berukuran 24,5 inch. Dan panel dari monitor ini dia sudah menggunakan panel IPS dengan tingkat kecerahan di 300 nits. Nah, jika di antara kalian yang ingin membeli monitor ini ingin digunakan sebagai second monitor atau vertical monitor di sebelah monitor utama, ini sudah cukup baik ya karena didukung dengan viewing angle-nya sudah sangat luas yaitu di 178 derajat. Nah, sekarang kita akan bahas ke color gamut dari monitor ini. Monitor ini dia memiliki nilai sRGB di 120% dan nilai NTSC di 101%. Nah, nilai itu sudah terbilang cukup tinggi dan monitor ini sudah memiliki color range di 16,7 juta warna yang katanya bisa menampilkan gambar HDR10. Kalian percaya nggak? Nah, kalau Mimin sih ya setengah percaya setengah tidak ya karena HDR10-nya ini hanya software atau satu alat yang bisa didukung HDR10 lah bahasanya. Kalau Mimin tuh percayanya kalau di atas 16,7 juta warna baru Mimin percaya itu bisa HDR10 jika di atas 16,7 juta warna. Nah, ini sesi yang kalian tunggu-tunggu kan? Iya, refresh rate-nya. Monitor ini sudah terbilang monitor gaming ya. Kalau monitor gaming kalian sudah tahu ya, monitor gaming itu dia memiliki refresh rate yang lumayan cukup tinggi. Nah, monitor ini dia memiliki refresh rate di 180 Hz serta respon time di 1 millisecond. Untuk spek yang ditawarkan seperti ini sudah lumayan cukup untuk kalian yang gemar bermain game kompetitif seperti FPS atau game racing. Dan monitor ini juga sudah sangat cocok untuk kalian yang gemar mengedit video atau mengedit foto sekalipun. Karena akurasi warnanya sudah sangat baik ya di kelasnya. Sekarang kita lanjut ke port-port yang ada di bagian belakang monitor ini.
Nah, di sini terdapat satu buah port DisplayPort yang katanya bisa menampilkan dengan versi 2.0 ya. Dan di sebelahnya ini terdapat dua buah port HDMI yang memiliki versi di 1.4. Dan tak lupa juga monitor ini menyediakan audio jack combo ya, yang berukuran 3,5 mm. Nah, mungkin kalian ingin menggunakan sound eksternal atau sound monitor eksternal, kalian bisa langsung colokkan di sana ya sebagai audio outnya. Dan di paket pembeliannya ini dia sudah mendapatkan kabel DisplayPort dengan panjang 1,8 meter. Nah, pasti di antara kalian ingin membedakan monitor ini dengan AUC 24G4. Nah, sekarang Mimin menjelaskan apa-apa perbedaan dari monitor ini. Pertama, perbedaannya itu pada desainnya. Nah, desain ini sangat berbeda ya dengan monitor AUC, yang dimana dia menggunakan aksen yang berbeda banget. Di kalangan gaming dia menggunakan aksen kotak-kotak yang agak menggelembung-gelembung, nggak begitu tajam gitu loh bahasanya. Yang berbeda banget dengan monitor gaming pada umumnya. Dia menggunakan desain tajam-tajam. Nah, garis-garis tajam-tajam dengan warna-warna yang nyentrik. Kalau monitornya ini berbeda, dia menggunakan aksen kotak-kotak sebagai aksen gamingnya. Terlihat cukup keren sih, sangat berbeda. Yang kedua yaitu color gamut monitor ini. Ya, monitor ini terbilang tertinggal dari AUC 24G4 ya. Tapi itu tertinggalnya cuma 3%. Nggak terasa banget lah perbedaannya, karena monitor ini sudah cukup baik juga ya untuk menampilkan gambar, tapi AUC juga sudah cukup baik. Itu pun di atasnya Philips ini. Jadi cuma 3% lah perbedaannya. Mimin udah pernah tes si AUC itu, ya nggak beda jauh dengan monitor ini. Monitor ini masih tetap worth it ya. Dan perbedaan yang ketiga yaitu di HDMI portnya. Nah, monitor ini dia sudah memiliki dua HDMI port sekaligus. Nah, kalau AUC 24G4 dia cuma satu port. Jadi ini monitor ini bisa menggunakan banyak device sekaligus ya. Mungkin kalian menggunakan PS, PC, laptop, atau mungkin sekalipun kayak mini PC mungkin yang bisa nempel-nempel di bagian belakang monitornya. Nah, itu bisa digonta-ganti ya. Nggak nampilin sekaligus sih, satu-satu. Jadi kalian nggak bakal repot lagi ya untuk cabut pasang kabel-kabel yang ada di belakang monitornya. Nah, yang keempat ini yang terakhir. Nah, dan terletak pada tombolnya. Tombol navigasi dari monitor ini dia sudah menggunakan tombol analog, berbeda dengan tombol 24G4 yang masih menggunakan tombol fisik di bagian pojok kanan bawahnya. Kalau yang ini dia sudah terdapat tombol analog di bagian belakangnya. Jadi feel-nya terasa cukup premium dan gampang untuk mengoperasikannya. Sekarang kita akan bahas harga dari monitor Philips ini. Monitor Philips ini dibanderol dengan harga Rp2.349.000 ya. Nah, sering kami ingatkan, harga tersebut adalah harga di saat Mimin mengambil video ini ya. Harga tersebut akan berubah-ubah ya jikalau ada promo dari toko Mimin. Nah, kalau ada promo harga itu akan berubah. Jadi pantengin terus ya Instagram Mimin untuk mengetahui promo-promo yang ada di toko Asticom. Nanti Mimin akan sertakan di depan sini. Dan bagi kalian berminat dengan monitor ini, kalian bisa langsung datang ke toko Mimin yang berada di Jalan Subita nomor 17 Denpasar, Bali. Nah, di sini kalian bisa konsultasi, bisa mengecek dulu produknya seperti apa. Nah, konsultasi. Dan intinya itu kalian bisa langsung melihat fisiknya di toko. Nah, jika kalian mager, kalian bisa langsung mengunjungi website kita di www.asticom.id, dan e-commerce kita terdapat Shopee dan Tokopedia. Nanti Mimin akan tampilkan di sini. Ya, sekian dulu dari Mimin untuk mereview sebuah monitor dari Philips Evnia 25M2N3200 series ini. Aduh, namanya panjang banget. Semoga video dapat membantu kalian yang bingung mencari sebuah monitor dan bisa memuaskan rasa penasaran kalian tentang monitor baru ini. Like jika kalian suka dengan video ini, komen jika kalian bertanya, dan jangan lupa share dan subscribe ya bre. Sampai jumpa di segmen berikutnya.